Wah, saya juga nggak hebat-hebat amat, tapi kok begini. Tapi ya pimpinan mau begitu seperti apa. Jadi saya jalanin aja Pak itu. Nah ini Pak, di saat Krismon itu kan kita tahu itu Krismon dulu. Saya ingat tuh zaman Krismon saya juga masih sekolah dan Indonesia selalu dijadikan contoh ya, contoh yang bisa dianggap inilah menghadapi struggling ya, karena kebijakan masa lalu yang nggak pas untuk sektor keuangannya gitu. Nah poin saya pada saat Bapak menjabat sebagai di Biro Humas itu pasti kan banyak hal yang perlu dijelaskan nih Pak. Itu ada hal-hal yang menarik nggak Pak yang membuat Bapak kemudian terus, artinya gini, Bapak di Biro Kerjasama Luar Negeri punya pengalaman ini, dan juga ketika masuk ke Kriswone seperti nanti pertanyaan lanjutan saya adalah ketika Bapak kemudian ditugaskan di EDB nanti itu, karena hubungannya seperti ada benang merahnya gitu Pak. Iya, Pak Bima, saya kira ini mengingatkan saya beberapa hal. Pertama begini, pada saat krisis itu semua orang itu berpikir tidak dalam kondisi normal. Kalau orang yang tidak bisa menguasai perasaan, dia jadi gampang marah gitu ya. Ada orang yang stres gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang kemudian menjadi tenang dan kalem. Pada saat itu menterinya peralihan dari seingat saya dari Pak Budiono kemudian ke Pak Bambang Subianto. Ya. Nah pada saat itu saya masih nyusun APBN Pak, masih kepala Biro APBN pada saat itu. Banyak hal yang terjadi pada saat krisis, pada saat kita tadinya menjadi negara yang dari luar itu kan kita itu we are very strong Pak pada saat itu. Kemajuannya pertumbuhan ekonomi 7%, 8%, dan kemudian di mata publik dunia Indonesia itu kan macan Asia waktu itu Pak ya gitu ya, sehingga oleh negara-negara tetangga itu dianggap sebagai saudara tua yang selalu bisa membantu, dan karakter bangsa Indonesia kan menjadi menerima support dan memberikan support kepada negara-negara yang memerlukan. Nah pada saat itu Pak, pada saat Krismon itu ada dua hal yang saya, pertama begini, kita berada pada situasi di mana pendapatannya itu sangat kecil tapi belanjanya sangat besar. Nah pada saat itu kemudian kita mulai, dulu kan anggarannya berimbang dinamis ya. Berimbang dinamis. Jadi waktu itu konsepnya adalah pinjaman yang dulu asalnya hanya dari luar negeri Pak, itu masuk sebagai penerimaan pembangunan di sebelah kiri, itu dikeluarkan di sebelah kanan sebagai belanja dalam bentuk belanja pembangunan atau untuk proyek-proyek. Tapi pinjaman luar negeri itu tidak boleh digunakan untuk membiayai recurrent spending, jadi hanya untuk belanja pembangunan. Nah oleh sebab itu memang pada saat itu belanja rutinnya meningkat dan itu dibiayai dari penerimaan dalam negeri. Beruntung kita waktu itu masih punya penerimaan minyak yang cukup tinggi Pak. Penerimaan pajak, nah ini yang jadi masalah Pak. Dan pajak itu sudah mulai diperhatikan dari pertengahan tahun 80-an, awal-awal 80-an bahkan gitu, bahwa kemudian kita itu one day kita akan kehilangan masa kenikmatan dari penerimaan minyak. Jadi pajak harus digarap, dan pajak digarap itu pada saat penerimaan negara dari minyak masih tinggi loh. Jadi itu luar biasa itu, menurut saya waktu Pak Ali, Pak Radius gitu ya, kemudian turun ke Pak Marlin, kemudian sebentar kan Pak Pri, itu memikirkan pajak harus mulai digarap, dan waktu itu ada tokoh-tokoh mudanya Pak Fuad Bawazir waktu itu yang Pak Dono juga ada di situ ya. Pak Fuad yang nyekolahin Pak Fuad itu kan Pak Dono, jadi tapi Pak Dono kan sudah pengalamannya sudah banyak. Nah kemudian muncullah undang-undang pajak waktu itu kan Pak, dan undang-undang pajak muncul itu pro and con, karena kan biasa Pak, merubah comfort zone dari masyarakat yang tadinya tidak terbiasa membayar pajak dengan tertib, kemudian harus membayar pajak dengan tertib.
Dan ada self assessment itu, Pak. Iya, dan itu self assessment, dan itu menjadi apa ya, semacam quote unquote pilot project sebuah negara berkembang yang menerapkan self assessment. Diberikan kepercayaan begitu besar kepada wajib pajak untuk ngelaporin sendiri pendapatannya, harus bayar berapa ngitung sendiri. Nah ini Pak yang apa namanya menjadi pengalaman. Nah pada saat itulah, pada saat krisis moneter itu kemudian kita sudah punya semacam Pak, endowment gitu. Kita bisa mengembangkan. Tapi pada saat krisis moneter kan pajak turun Pak, udah karena kegiatan ekonomi. Pada saat itulah kami harus berhubungan dengan orang-orang IMF. Karena IMF itu tiap bulan datang Pak, tiap bulan datang. Dan apa namanya, kadang-kadang sikapnya itu menyakitkan hati juga gitu ya. Tapi saya baru tahu setelah saya di ADB, oh ya memang pantas seperti itu. Itu yang dikirim itu kan staff yang bertanggung jawab terhadap sektor-sektor tertentu. Dia punya pengalaman dari negara lain. Nah dia baca dari literatur. Pada saat ke Indonesia dia nasihatnya kan ya nasihat yang dia ketahui itu. Nah, itu yang sangat menyakitkan pada saat mereka nanya, Marwanto, how much money do you have now? Jadi saya kan di BKF Pak, yang pegang uang itu di anggaran lama Pak. Waktu saya tanyakan ke teman-teman anggaran, nggak punya Pak kita data itu. Terus gimana? Ya kita harus tahu ke KPPN. Dulu itu uang itu Pak oleh anggaran lama yang sekarang perbendaraan itu ditaruh di brankas di KPPN Pak. Iya masing-masing itu. Masing-masing itu. Dan nanti kalau ada kebutuhan yang lain bisa dioper sana. Dioper sana. Nah, jadi itu yang kemudian membuat waktu yang cukup lama. Hanya sekedar tahu berapa duit yang Anda pegang sekarang. Seingat saya itu 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, dan itu semua ada yang telepon, ada yang fax Pak, ya. Karena waktu itu kan nggak semudah sekarang gitu loh Pak. Jadi itu. Ini sedikit fast forward Pak ya, karena ini menarik sekali, ada kaitannya dengan posisi Bapak ketika menjadi Dirjen Perbendaraan, karena ada Treasury Single Account mungkin yang memberikan kemudahan karena sekarang semuanya berada dalam satu account yang terkonsolidasi yang memudahkan juga untuk ini. Betul Pak. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kenapa kita tidak membangun sebuah sistem backbone-nya pengelolaan anggaran yang kemudian menteri itu setiap kali ditanyain tinggal klik kemudian tahu. Nah itu kemudian waktu zamannya menterinya Pak Budiono Pak, kita sama-sama bahas, kita sepakat, semua eselon 1 sepakat bahwa kita harus punya IT yang seperti itu. Nah kemudian tapi bagaimana caranya? Kalau ganti menteri bisa jadi kan perhatiannya beda. Dan belum tentu ini bisa sustainable gitu. Akhirnya yang dilakukan adalah kita minta bantuan Bank Dunia, technical assistance, tapi juga ada jaminan bahwa ini harus dibiayai dari Bank Dunia, sebagian komponennya. Itulah akhirnya kemudian kita membangun SMAN sama Sakti Pak. Dan itu pinjaman 10 tahun Pak, jangka panjang itu, kecil-kecil. Dan pada saat saya di Dirjen Perbendaraan itu menjadi masih ada PR-nya Pak itu. Karena apa? Karena bantuannya habis, kita gunakan rupiah murni harus bayar pajak Pak. Konsultan harus bayar pajak itu dia. Jadi itu ceritanya agak Jadi artinya bahwa kemudian pemikiran jangka panjang dari bapak-bapak yang terdahulu itu saya kira luar biasa gitu ya. Dan akhirnya kan sekarang kita menikmati dengan adanya SPAN, MPN juga Pak. Awalnya MPN Pak, MPN. Tetapi untuk backbone-nya sebetulnya SPAN. Nah, MPN itu sebetulnya lebih ke menjawab berbagai tantangan yang dulu kita hadapi karena mau bayar pajak kok susah, bayar PNBP kok susah. Akhirnya dibangun MPN. Nah, zaman saya jadi Dirjen Perben, MPN itu kan kemudian bergenerasi-generasi. Waktu itu ada usulan bahwa MPN-nya dirubah. Karena apa? Karena MPN itu bukan nama yang kemudian umum yang bisa diterima gitu loh. Apa MPN? Kan modul penerima negara sebetulnya gitu. Udahlah nggak apa-apa. Kemudian kita buat aja versi 1, versi 2, versi 3 gitu. Nah, Pak, kemudian pada saat saya di Perben itu MPN itu harus dikomunikasikan ke publik bahwa ini sesuatu yang
memudahkan para pembayar pajak. Jadi kita minta tolong teman-teman di Singapura, di Thailand, bahkan ke London, kemudian ke New York untuk membayar PNBP dari sana, pajak dari sana, dan itu bisa. Dan artinya itu tidak lagi dibatasi oleh waktu, jam kerja udah nggak lagi. Nah, itu sebuah keunggulan MPN. Nah, karena keberhasilan MPN itu, kemudian MPN itu kita jadikan subsetnya SPAN, Pak. Jadi dalam konteks penerimaan sebetulnya mesinnya itu mesin SPAN, MPN, Pak. Apa namanya? Tapi kemudian dari sisi belanjanya yang diperkayakan itu belum ada. Jadi sekarang ini kan kalau di level Bu Menteri kan pencet berapa pendapatan negara udah tahu, udah hampir real time sih Pak, nggak real time, mungkin selisihnya beberapa jam pencet, jadi sudah tahu defisitnya berapa. Jadi kalau boleh saya ini Pak, karena ini relevan dengan yang kondisi sekarang nih, MPN ini pada waktu itu lebih banyak ke internal Pak ya. Betul. Ya. Maksudnya internal gini, karena kemudian saya juga bertanya-tanya terkait dengan Cortex System sekarang ini, karena sama-sama berkaitan dengan penerimaan penerimaan negara. Cuman kalau yang Cortex ini tampaknya yang interaksinya langsung interface-nya langsung dengan para pembayar pajak kayak taxpayer gitu. Menempatkannya seperti apa nih Pak? MPN itu lebih ke proses transaksi pembayaran Pak. Lebih ke karena begini, kenapa kemudian Perben berkepentingan? Karena Perben itu kan sebagai bendahara umum negara ya. Jadi Perben harus tahu persis duit yang masuk melalui semua jenis penerimaan. Yang mempercepat apa? Kita bangun sistem sehingga pada saat dia bayar itu dia lebih mudah, tapi pada saat yang sama itu langsung masuk ke kas negara Pak, kas umum negara. Jadi itu lebih ke transaksinya. Nah sekarang problem yang dibangun oleh Cortex ini kan lebih bagaimana sebelum membayar itu Pak, transaksinya yang terjadi seperti apa, bagaimana kewajibannya. Jadi lebih diatur di situ. Tetapi saya tidak tahu detailnya ya Pak. Harapannya menurut saya sih tetap masuknya ke MPN lagi sehingga tidak dua kali kerja gitu. Jadi channel gitu. Sehingga kemudian transaksi yang mempermudah tadi MPN, bayarnya lebih gampang, itu menjadi sebuah proses yang kita apresiasi dan kita kembangkan terus. Oke, terima kasih Pak Maranto. Karena kita tadi sudah ini fast forward ke fungsi Bapak di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Bapak ini dikenal sebagai Dirjen Perbendaharaan yang mungkin paling lama Pak ya, atau relatif cukup lama ya. Iya, relatif cukup. Dan di sana tampaknya banyak hal yang dilakukan, termasuk tadi pembenahan sistem dari IT sistemnya itu. Treasury single account berarti termasuk juga ketika itu Bapak atau? Treasury single account sudah digagas sebelumnya, tetapi kemudian finalisasi saya itu kebagian pas Pak, pas tensi tingginya gitu. Pas implementasinya pas saya, dan itu satu hal yang saya kira mungkin bisa menjadi inspirasi begini Pak. Treasury single account itu tidak semua negara menggunakan itu. Karena apa? Treasury single account itu menuntut disiplin sehingga semua pengguna anggaran itu setor dan masuk ke dalam account yang sama. Nah sebelumnya itu Pak, KL itu kan boleh membuka rekening masing-masing Pak, dan bahkan atas nama pimpinan. Kalau kepala kantor, kalau direktur gitu. Akibatnya apa? Akibatnya setelah kita teliti banyak rekening-rekening yang dormant Pak, tapi masih ada duitnya Pak. Nah padahal itu kan duit negara itu Pak. Iya, mungkin karena ganti nggak sempat transfer atau bagaimana gitu, akhirnya muncullah waktu itu kan rekening liar itu Pak. Rekening liar itu sebetulnya tidak liar dalam artian yang sebenarnya gitu, mungkin udah nggak sengaja ini terbuat di situ, kemudian belum sempat ditutup, yang bersangkutan udah pensiun karena atas namanya adalah atas nama pimpinan lembaga itu. Treasury single account itu sudah ada di Indonesia, belum banyak negara-negara yang menggunakan itu, even di Asia. Sehingga saya memberanikan diri melalui komunikasi kerjasama antar negara di ASEAN itu mempromosikan Pak treasury single account. Nah, saya berpikir sebetulnya siapa yang bisa membantu kita promosi dalam tanda petik,
bahwa kita sudah maju semaju itu. Akhirnya saya bicara dengan Bank Dunia dan gayung bersambut Pak, karena itu sebagian daripada advisory itu dulu dari Bank Dunia. Jadi saya bilang, bisa nggak kita buat buku bersama? Saya buat buku versi Indonesia, tapi Anda terjemahkan buku bahasa Inggris. Bukan karena kita nggak bisa bahasa Inggris Pak, sebetulnya. Kalau tulisan-tulisan kan banyak anak-anak muda yang jago Pak. Tapi saya lebih mengajak supaya dia juga ada ownership. Dan berhasil Pak, kita buat buku Treasury Single Account itu kalau kita lihat di Google gitu ya, sudah mulai ada. Dan itu menunjukkan sejarah bagaimana pentingnya Treasury Single Account. Dan itu Pak, rupanya yang saya tidak sangka sebelumnya, dibawa kemana-mana oleh Bank Dunia. Tapi dia kemudian mengklaim bahwa ini loh, Bank Dunia berhasil membantu Indonesia untuk membuat ini. Tapi pada saat yang sama kan kita kemudian punya privilege bahwa orang tahu bahwa Indonesia telah semaju itu. Nah, di Treasury Single Account itu kan kemudian ada persyaratan-persyaratan yang kami bangun di DJPP waktu itu Pak. Bahwa akhirnya kita menggunakan cara yang mungkin Pak ya, diterjemahkan sebagai penggunaan kekuasaan. Bahwa seorang pimpinan kantor dimanapun di Indonesia kalau mau membuka account itu harus memberitahukan dan bahkan sepertujuan kantor pelayanan perbendaharaan di daerah. Supaya Pak, memastikan bahwa akunnya hanya itu Pak. Dan di luar akun itu nggak akan ditransfer Pak. Jadi itu bagian dari dan rasanya cukup berhasil sekarang karena kemudian there's no single rupiah gitu yang tidak dikelola melalui rekeningnya pemerintah Pak sekarang ini. Cukup bagus. Official account-nya udah ada. Sudah ada gitu ya. Cukup bagus. Nah, Treasury Single Account. Nah, satu hal lagi Pak yang waktu di perbendaharaan itu yang mungkin cukup krusial dan serius itu pada saat kita menggunakan sistem akuntansi yang berbasis pada akrual. Kalau kebijakan harus menggunakan accrual basis itu kan sudah ditunda-tunda terus Pak itu. Ya karena mungkin pemikiran teman-teman waktu bapak-bapak senior yang mau waktu membuat Undang-Undang 17 itu kan sangat teroccupied masa depannya yang bagus seperti apa. Jadi sesuatu yang ideal Pak. Dalam pelaksanaannya memang tidak mudah dan kita pelan-pelan melakukan itu. Dan suatu hal itu memang berkaitan erat dengan pengalaman kita melakukan reformasi birokrasi. Pada saat itu kita buat tim task force di internal DJPP. Waktu itu kepala pusat akuntansi dan pembukanya itu Bu Yuniar, Pak Bu Yuniar. Dan cocok sekali karena beliau keen sekali untuk kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan itu. Jadi kita buat task force, kita minta perwakilan dari semua kementerian lembaga untuk membangun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang berbasis akrual dari pilot project. Dan beruntung pilot project itu mendapat dukungan karena ada acknowledgement dari kita di perbendaharaan bahwa orang-orang yang dikirim oleh kementerian lembaga itu mendapat apresiasi. Apakah bentuknya sertifikat ataukah bentuk-bentuk yang lain, dan itu membuat mereka cukup guyup untuk mendorong pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual. Nah Pak, ada pengalaman di mana saya diminta bicara di forum ASEAN dan Asia karena ada Korea, ada Korea. Mereka menyaksikan bahwa kita akan bisa melakukan accrual basis itu dengan benar. Mereka ketawa Pak, mereka ketawa. Nah tapi 1,5 tahun setelah itu kita betul-betul launching. Nah memang launchingnya tidak sempurna. Accrual basis semua Pak, ada modifikasi. Tapi pengalaman bahwa melakukan sesuatu dengan tahapan dan proses dari yang paling mudah ke paling sulit itu nampaknya bisa mempermudah pelaksanaan sebuah kebijakan Pak.
Jadi waktu itu awal itu masih dengan beberapa prototype, pilot project yang paling sederhana. Kalau sekarang kita lihat sudah sangat advance sekali, dan itu menjadikan kita, Pak, Indonesia didatangi oleh berbagai negara untuk belajar how to manage the accrual basis untuk pengelolaan keuangan. Dan bahkan Singapura sendiri waktu itu belum, Pak. Dan mereka ketawa lihat gitu, emang kamu bisa gitu ya. Tapi kita bisa. Jadi artinya bahwa tekad tetapi juga dengan perhitungan-perhitungan itu menjadi sangat penting. Dan itu, Pak, milestone-nya adalah itu kan dilaksanakan di 2015, Pak. 2016 kita dapat WTP. Di mana itu WTP pertama sejak kita istilahnya sejak kita merdeka itu, Pak. Ya, ya. Sejak kita merdeka. Itu salah satu achievement Bapak yang milestone yang luar biasa. Iya.